Selamat pagi semuanya, saya ucapkan pada orang tua dan wali murid yang bergabung dalam acara ini. Terima kasih buat dukungannya selama ini pada Sekolah Dasar Cinta Kasih Seci, di mana kita masih berada dalam mode belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga berharap bahwa pandemi ini cepat berakhir. Kami juga berharap bahwa situasinya cepat terkendali, agar guru dan murid bisa bersama-sama mengadakan KBM lagi di sekolah. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan sesi-sesi parenting yang terdahulu. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk membahas tentang satu hal yang saya beri judul membangun kehidupan yang bertanggung jawab. Membangun kehidupan yang bertanggung jawab. Hal ini harus kita biasakan sedini mungkin dari ketika anak kita masih kecil, sehingga mereka bisa menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab dan pribadi yang memahami apa arti kesuksesan yang diraih karena tanggung jawab di masa yang akan datang. Saya akan membukanya dengan kata perenungan dari Master Cheng Yen yang mengatakan bahwa hanya orang yang menghargai dirinya sendiri yang mempunyai keberanian untuk bersikap rendah hati. Sekali lagi, hanya orang yang menghargai dirinya sendiri yang mempunyai keberanian untuk bersikap rendah hati. Kita dibesarkan di dalam dunia yang kompetitif. Paling gampang adalah sebelum pandemi itu begitu banyaknya ada restoran yang menawarkan buffet, makanan all you can eat, gitu ya. Mereka menawarkan begitu banyak makanan dan kita adalah orang-orang yang juga senang kalau misalnya kita makan all you can eat. Dan ketika kita makan all you can eat, kita menjadi sangat kompetitif dengan orang yang duduk di sebelah kanan kita. Ketika dia makan 2, kita juga gak mau kalah, kita makan 3. Dia lihat kita makan 3, dia makan 4. Kita lihat dia makan 4, kita makan 5. Akhirnya kita pulang sama-sama kekenyangan. Kita dilahirkan di dunia yang sangat kompetitif. Dan itu mau tidak mau membuat kita juga ikut-ikutan menjadi kompetitif. Para filsuf sudah sejak lama mengatakan bahwa mereka menggunakan satu terminologi yang mengatakan bahwa homo homini lupus, yang artinya adalah manusia adalah serigala bagi sesamanya. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Itu melihat bahwa tanpa disadari kita terbentuk menjadi manusia yang egoistik. Jadi pola hidup yang kompetitif tadi membuat kita menjadi manusia yang egoistik. Dua hal ini mau tidak mau ada di dalam batin kita. Nah, itulah kenapa Sekolah Cinta Kasih Seci selalu mengajarkan pendidikan karakter, budaya humanis. Kita mengajak anak-anak untuk merenungkan pesan master melalui Lentera Kehidupan adalah untuk membersihkan noda batin ini. Kita percaya bahwa di dalam dunia yang kompetitif dan sifat manusia yang egoistik, ajaran Master Cheng Yen mengajarkan kita untuk membersihkan noda batin itu. Nah, ketika kita bicara tentang ego itu arti harafiahnya adalah aku. Jadi ketika kita bicara tentang keakuan, kita menganggap orang lain itu tidak penting, atau orang lain itu penting sejauh kepentingannya tidak melebihi kepentingan kita. Sekali lagi ya, karena masalah ego ini kita tidak menganggap orang lain itu penting, atau kalau kita anggap orang lain itu penting sejauh kepentingan orang tersebut tidak melebihi kepentingan kita. Jadi kita membangun satu nuansa kompetitif. Kita terhizab masuk ke dalam kehidupan yang egoistis. Nah, yang menjadi masalah sekarang dalam kehidupan siswa adalah masalah dimulai ketika belajar dianggap sebagai kompetisi. It's competition time gitu ya. Dalam kehidupan bisnis, dalam kehidupan sehari-hari, manusia berkompetisi. Manusia menjadi egoistik. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika belajar yang seharusnya adalah kehidupan yang kolaboratif, yang membangun sesuatu yang baik bersama-sama, sekarang menjadi satu kehidupan yang kompetitif.
Anak-anak kita terpacu untuk beradu dengan temannya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik dalam ulangan. Anak-anak kita berkompetisi untuk mencapai peringkat yang lebih baik di kelasnya masing-masing. Anak-anak kita berkompetisi bahkan sampai ada yang cedera ketika berkompetisi dalam olahraga, ingin mencetak lebih banyak gol, ingin menjadi tim yang menang dan sebagainya. Kalau lomba lari ingin yang menjadi juara satu. Semua orang ingin menjadi juara satu. Pertanyaannya sederhana padahal. Memangnya apa salahnya kalau jadi nomor 2? Padahal nggak salah ya. Tapi kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang kompetitif tadi. Kita terbiasa menjadi seseorang yang egoistik, menomorsatukan kepentingan kita di atas kepentingan bersama. Nah, ini akan menjadi masalah ketika anak-anak kita dari kecil sudah diajar untuk berkompetisi di dalam dunia pembelajaran. Padahal dunia pembelajaran sama sekali bukan dunia kompetisi. Dunia pembelajaran adalah untuk membuat anak-anak itu menyukai belajar. Dunia pembelajaran adalah agar anak-anak itu melihat bahwa ternyata mereka itu adalah pribadi-pribadi yang belum lengkap. Mereka diperlengkapi agar mereka itu bisa cerdas menyongsong masa depan. Jadi ini bukan tentang kompetisinya. Satu-satunya kompetisi yang harus ditanamkan ke dalam hati anak-anak adalah bahwa mereka berkompetisi melawan dirinya sendiri. Agar jika kemarin mereka bisa mendapatkan satu level tertentu, hari ini mereka bisa menjadi lebih baik daripada kemarin. Itu adalah satu-satunya kompetisi yang dimungkinkan. Mari kita perhatikan kembali kata-kata Master. Hanya orang-orang yang menghargai dirinya sendiri. Saya mau soroti kata-kata itu, menghargai dirinya sendiri. Orang yang bertanggung jawab, nomor satu dia pasti menghargai dirinya sendiri. Orang yang bertanggung jawab tidak mungkin tidak, dia pasti harus menghargai dirinya sendiri. Ketika dia menghargai dirinya sendiri, seseorang akan memahami nilai dirinya tidak ditentukan oleh nilainya di kelas, melainkan ditentukan oleh sumbangsihnya pada masyarakat. Sekali lagi, bahwa memahami nilai diri tidak ditentukan oleh nilai yang didapatkan di kelas, tidak. Tapi ditentukan oleh sumbangsihnya. Apa sih sumbangsih kita kepada lingkungan sekitar kita? Apa sih sumbangsih kita kepada komunitas sekolah kita? Apa sih sumbangsih kita kepada orang-orang yang memerlukan di luar sana? Sekolah Cinta Kasih Suci adalah bentuk dari komitmen yayasan untuk menolong masyarakat prasejahtera. Masyarakat yang sedang bergumul untuk memperbaiki kehidupan mereka. Pendidikan diberikan, keleluasaan diberikan. Oleh karena itu, kita harusnya bertanya bukan tentang apa yang Suci bisa berikan kepada kita, tapi apa yang bisa kita berikan pada masyarakat melalui Suci. Itulah sebabnya kita selalu mengajak orang tua, wali murid, dan anak-anak serta semua insan yang ada di Sekolah Cinta Kasih Suci untuk bersumbangsi. Anak-anak perlu didorong untuk belajar bukan untuk mendapatkan nilai baik dalam ujian, tapi untuk masa depan. Karena pemikirannya adalah bukan sekedar untuk lulus nilai ujian, tapi untuk masa depan. Kadang-kadang anak suka ada yang tanya begini, Pak Tim, anak-anak yang kelas yang lebih besar tentunya. Kalau kelas 1 yang biasa saya ajar belum ada yang bertanya seperti itu. Tapi kalau dia udah kelas 4, kelas 5 suka ada yang tanya, Pak, nilai minimalnya untuk lulus berapa sih? Saya suka kagum kalau ada yang tanya gitu. Saya suka tanya balik, kenapa kamu tanyanya nilai minimal? Kamu mestinya berusaha untuk mencapai nilai maksimal. Bukan untuk menghitung kalau nilai minimalnya itu 60, yang penting saya dapat 61, beres. Oh, kita harus melihat bahwa anak-anak perlu diajar untuk mendapatkan nilai maksimal. Kita perlu mendorong anak-anak untuk, yuk nak, kamu harus menampilkan yang terbaik. Kalau yang terbaik itu ternyata nilainya nggak sampai 100, nilai yang terbaik si anak ini adalah 75, ya nggak apa-apa. Yang penting dia sudah memberikan yang terbaik. Jadi kompetisinya itu bukan untuk memperoleh nilai di rapor, di kelulusan, di ijazah,
tapi untuk masa depan. Itu yang perlu kita ajarkan pada anak-anak kita. Yang kedua, sumbangsih dimulai dengan menghargai dan mengembangkan diri. Kita tidak mungkin bisa bersumbangsih banyak kepada masyarakat kalau kita tidak menghargai diri sendiri dan mengembangkan diri sendiri. Kalau anak-anak kita tidak cakap, tidak cerdas dalam mengerjakan segala sesuatu, apa sumbangsihnya pada masyarakat? Mari kita mengajar anak kita untuk melihat bahwa nilai diri mereka tidak ditentukan oleh nilai rapornya, tapi dilihat dari sumbangsihnya pada masyarakat. Lalu apa yang bisa anak kita lakukan? Banyak yang anak kita bisa lakukan. Seci memberikan banyak peluang bagi anak-anak untuk bisa melakukan banyak hal. Yang pertama tentunya di dalam kelas budi pekerti, anak-anak diajarkan untuk berbagai macam prakarya, craft, sehingga mereka bisa mandiri dan bisa membuat sendiri, menghasilkan, bisa memproduksi sendiri. Baik itu kolase, atau tempat sampah, atau kata perenungan. Mereka bisa melakukan itu untuk membangun dirinya sendiri. Anak-anak diajarkan untuk menabung di dalam celengan bambu sehingga kita bisa bersumbangsih kepada masyarakat. Kita diajak oleh yayasan untuk bersumbangsih dalam bentuk sumbangan paket beras dan masker. Itu artinya anak-anak kita pun diajak memiliki kepedulian. Mereka belajar peduli ketika mereka melihat orang tuanya peduli kepada masyarakat. Guru-guru menulis buku Sekolah Masyarakat dan Masyarakat Belajar. Kita mengajak orang tua untuk bersumbangsih agar dana yang masuk, keuntungan yang masuk 100% kita berikan kembali kepada anak-anak yang kurang mampu dalam bentuk subsidi SPP. Dan guru-guru kami tidak menerima 1 rupiah pun dalam hal ini. Itu adalah bentuk sumbangsih kepada masyarakat. Itulah, dunia akan menjadi lebih indah jika kita semua belajar menghargai diri kita sendiri. Karena dengan menghargai diri kita sendiri, kita bisa belajar menghargai orang lain. Saya pikir itulah yang Master ajarkan kepada setiap kita. Berikutnya, Master melanjutkan kalimatnya adalah, kalau awalnya dikatakan hanya orang-orang yang menghargai dirinya sendiri, Master melanjutkan, yang mempunyai keberanian untuk bersikap rendah hati. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia pikir dia bisa. Padahal tidak ada sesuatu hal dalam hidup kita yang merupakan kemampuan kita sendiri. Kita pintar karena kita punya guru. Kita bisa bekerja keras karena ada orang tua yang merawat kita. Kita bisa makan nasi itu karena kita bekerja, dan bahkan karena ada orang yang menjual beras sehingga kita bisa membeli beras tersebut. Tidak ada satupun dalam hidup kita yang kita lakukan oleh karena kehebatan kita sendiri. Jadi jika kita menghargai diri kita sendiri, kita ajar anak-anak kita untuk menghargai diri sendiri, kita mempunyai keberanian untuk bersikap rendah hati. Kerendahan hati adalah salah satu kunci sukses untuk masa depan. Rendah hati artinya mengesampingkan ego dan menyadari bahwa dirinya tidak harus selalu menang. Sekali lagi, mengesampingkan ego dan menyadari bahwa dirinya tidak harus selalu menang. Itulah rendah hati. Rendah hati artinya mengambil tanggung jawab untuk terus memperbaiki diri. Kalau hari ini kita hanya ada di peringkat 4, yuk kita perbaiki diri kita agar nanti mungkin kita bisa ada di peringkat 3. Tapi kalau misalnya sudah memperbaiki diri, tapi ternyata ada orang lain yang juga memperbaiki diri dan mereka lebih tekun dalam melakukannya sehingga kita dari peringkat 4 kita merosot ke peringkat 8. Walaupun kita sudah memperbaiki diri, jangan sedih. Karena kembali lagi, yang dinilai bukan tentang nilai rapornya, tapi yang dinilai adalah kemampuannya, kelapangan hati untuk memperbaiki diri. Rendah hati artinya untuk menghargai orang lain dan berkolaborasi untuk mencapai kebaikan yang lebih tinggi. Ini bukan tentang kita, ini bukan tentang kompetisi, ini bukan tentang egoistik, tapi tentang bagaimana kita bersumbangsi dan kita berkolaborasi dalam pembelajaran anak-anak sehingga bisa memberikan satu dampak
kepada masyarakat. Saya ingin bercerita tentang sosok ini. Saya pikir semua orang pasti mengenal siapa Robin van Persie. Setidaknya kalau penggemar sepak bola pasti mengenal siapa Robin van Persie. Striker tim nasional Belanda yang kemarin baru pensiun. Prestasi terbaiknya tentunya adalah membawa tim nasional Belanda untuk mencapai final Piala Dunia. Walaupun mereka kalah di final, tapi nggak semua orang bisa membawa negaranya masuk ke final Piala Dunia. Menjadi top skor di Liga Inggris, memenangkan Liga, dan begitu banyak achievement yang dia sudah kerjakan dalam karir sepak bolanya. Ia memiliki seorang anak yang beranjak remaja. Anaknya namanya Sjakiel van Persie yang saat ini bermain di akademinya Feyenoord di Belanda. Pada satu hari, Sjakiel itu ikut dalam pertandingan Feyenoord melawan Ajax Amsterdam. Satu pertandingan bergengsi tentunya, melawan Ajax Amsterdam. Tapi hari itu pelatih tidak memasangnya, pelatih menaruhnya di bangku cadangan. Dan tentunya dia unhappy tentang hal itu. Dia ingin menjadi seorang striker yang mencetak gol, tapi dia hari itu dicadangkan. Dan ketika dia pulang, di mobil dia mengeluh tentang hal itu kepada ayahnya. Dia menyalahkan segala sesuatunya, dia menyalahkan pelatihnya, dia menyalahkan timnya, dia menyalahkan teman-temannya. Dia merasa bahwa dia adalah yang paling hebat di situ, tapi dia adalah korban karena dia tidak dipilih untuk bermain hari itu. Dan setelah dia panjang lebar mengeluh, Robin van Persie hanya mengatakan bahwa, "You know what, son?" Dia bilang, "Kamu tahu gak, nak? You sound like a loser." Kamu kedengarannya seperti seorang pecundang. Kamu menyalahkan semua orang, tapi kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri. Semua orang salah, cuma kamu yang benar. Kamu pikir bahwa kamu ada di bangku cadangan, kamu diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Tapi saya mau ajarkan satu hal padamu. Kamu perlu bertanggung jawab untuk hidupmu sendiri. Kalau kamu latihan lebih baik, kalau kamu latihan lebih keras, kalau kamu menjadi yang lebih baik, maka pelatih juga akan tahu bahwa oh, kamu siap untuk bertanding. Tapi hari ini dengan kamu mengeluh seperti itu, Papa tahu bahwa kamu memang gak siap untuk pertandingan besar melawan Ajax Amsterdam. Nah, kalau kamu ingin menjadi seorang pesepak bola hebat, ambil tanggung jawab. Jangan jadi pecundang. Tapi kalau kamu hanya ingin menjadi seorang pecundang yang mengeluh dari tiap hari ke tiap hari, Papa akan tetap sayang sama kamu kok. Kalau kamu pun menjadi seorang loser, Papa akan tetap sayang sama kamu. Papa akan terima kamu apa adanya. Tapi itu artinya kamu tidak akan pernah menjadi seorang pemain sepak bola hebat. Tapi kalau kamu ingin menjadi pemain sepak bola hebat, berhenti mengeluh dan mulai bertanggung jawab. Latihan lebih baik, berikan effort yang lebih baik, cobalah untuk menjadi lebih baik. Sehingga pada akhirnya kehidupanmu di masa yang akan datang akan menjadi lebih baik. Van Persie mengatakan bahwa selesai weekend itu, hari Seninnya dia mengantarkan anaknya ke akademi. Dan dia melihat seorang anak yang bertanggung jawab. Dia melihat seorang anak yang on time, tepat waktu, berlatih lebih giat lagi. Karena apa? Karena dia tahu bahwa masa depannya tergantung dari tanggung jawabnya. Saya pikir itu adalah hal yang perlu kita ajarkan pada anak-anak kita. Untuk tidak sekedar mengeluh dan menyalahkan situasi, tapi melihat pada hal yang baik yang akan terjadi kalau kita memberikan effort lebih dalam kehidupan kita. Begitu juga di dalam tindakan belajar sehari-hari. Belajar, susah-susah belajar, ikut ulangan tepat waktu. Ketika masih di dalam mode belajar jarak jauh, itu artinya kita perlu on time dalam mengerjakannya. Saya masih menemukan ada banyak anak yang tidak on time. Bahkan ada anak yang tidak mengerjakan. Itu artinya anak-anak ini belum memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab. Saya mengajak orang tua dan wali murid, mari kita dorong anak-anak kita untuk bertanggung jawab. Karena kehidupan mereka satu hari nanti bukan tergantung kepada bapak atau ibu. Kehidupan anak-anak kita satu hari nanti tidak tergantung pada gurunya. Tapi kehidupan anak-anak kita di masa depan akan tergantung pada diri mereka sendiri. Mereka bisa belajar dengan baik. Mereka bisa mengikuti setiap kegiatan dengan baik untuk memperkaya dirinya. Agar mendapatkan nilai yang juga pasti akan baik. Karena saya percaya
bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati prosesnya. Kalau anak-anak kita berproses dengan baik, belajar dengan baik, pasti hasilnya juga baik. Kalau hasil orang lain lebih baik, artinya anak-anak kita perlu untuk menerima dengan rendah hati tadi, seperti yang Master katakan, untuk menghargai diri sendiri, untuk tidak menjadi loser, tapi untuk terus memperbaiki dirinya. Dan demikianlah makanya kita bisa mengajar anak-anak kita untuk berkompetisi dengan diri mereka sendiri, untuk semakin baik dan semakin baik. Dan tentunya ada rewardnya bagi anak-anak yang bisa berkompetisi dengan jujur, berkompetisi dengan menghargai diri sendiri, yaitu dalam bentuk beasiswa yang diberikan oleh sekolah kepada anak-anak yang berkompetisi dengan baik. Adapun guru-guru kami sudah menyiapkan kriteria beasiswa untuk setiap siswa yang terbaik dari setiap kelas untuk menerima satu beasiswa prestasi untuk 1 semester ke depan, dan nanti akan disampaikan melalui pengumuman resmi tentang kriteria beasiswanya. Adapun kriteria beasiswanya adalah yang pertama, siswa rajin mengisi absensi melalui classroom maupun mengirim foto absen ke wali kelas. Yang kedua adalah siswa tepat waktu dalam pengerjaan tugas pengetahuan maupun keterampilan sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, siswa berpenampilan dan berbudi bahasa yang humanis. Yang keempat, orang tua siswa dapat berpartisipasi secara positif dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, 5 siswa yang memperoleh nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan tertinggi di kelas masing-masing akan mengikuti tes tambahan di akhir semester dalam bentuk tes tulis meliputi termin tematik dan termin non-tematik. Yang keenam, siswa yang mendapat beasiswa prestasi merupakan siswa yang memperoleh nilai tertinggi pada tes tulis. Di sini sudah babaknya seolah seperti Piala Dunia, sudah bukan lagi babak penyisihan. 5 besar tadi adalah babak penyisihan di setiap kelas. Lalu setelah itu, dari 5 ini mereka masuk ke dalam sistem gugur. Hanya satu pemenangnya. Sekolah akan memberikan tes tertulis. Ketika di dalam satu babak playoff ini, mereka bisa mendapatkan beasiswa. Yang ketujuh adalah pelaksanaan tes beasiswa prestasi akan dilakukan pada hari Selasa 15 Juni 2021. Tempat di kelas masing-masing dan informasi selanjutnya akan diumumkan oleh wali kelas. Kembali lagi, pada akhirnya masalahnya bukan beasiswanya, masalahnya bukan rankingnya, masalahnya bukan nilai raportnya, tapi masalahnya adalah bagaimana kita membangun kehidupan siswa yang bertanggung jawab. Saya percaya bahwa anak-anak sekolah Cinta Kasih Suci semuanya pintar-pintar, semuanya memiliki keinginan untuk memiliki masa depan yang baik. Tinggal bagaimana kita menghidupi hari ini dengan baik, bertanggung jawab, rendah hati, dan bersumbangsi kepada orang lain. Maka kembali lagi kepada apa yang Master Cheng Yen katakan, hal ini sangat benar adanya. Hanya orang yang menghargai dirinya sendiri yang mempunyai keberanian untuk bersikap rendah hati. Saya berdoa agar kita semua dapat memetik maknanya dan memetik pelajaran yang baik dari acara kita hari ini. Sehat selalu, hargai diri kita sendiri agar kita bisa bersumbangsi pada masyarakat. Kangen.